Halo semua, kami dari kelompok 11 mata kuliah Penyakit Akibat Kerja kelas K3A. Pada video ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai penyakit paru akibat kerja. Anggota kelompok kami terdiri dari Lydia Sri Ratu Indah, Nur Aprilia Mutiara Salam, dan Rahma Ramadhani. Topik pembahasan pada video ini yaitu sebagai berikut. Jadi perbedaan antara work exacerbated dengan occupational asthma adalah asma yang sudah dimiliki seorang pekerja namun diperberat oleh iritan atau stimulan di tempat kerjanya. Sebagai contoh, bekerja pada industri asbes dan bekerja pada industri pengolahan kapuk. Sedangkan occupational asthma adalah asma yang disebabkan oleh pajanan spesifik di tempat kerja, dapat berupa dari bahan kimia, tumbuhan, dan hewan. Nomor 2 yaitu sebutkan pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk mendeteksi penyakit asma. Terdapat beberapa pemeriksaan penunjang seperti piflometer, di mana tes faal paru yang sederhana untuk mengetahui kemampuan meniup yaitu ekspirasi maksimal. Yang kedua yaitu spirometri, di mana tes faal paru untuk mengetahui adanya gangguan pada fungsi pernapasan pekerja. Yang ketiga specific inhalation challenge test, yang dimana sama seperti dengan mendemonstrasikan sebuah alergen dari asma untuk mengidentifikasi agen terkait. Yang keempat, immunologic test. Tes yang dilakukan untuk melihat apabila pekerja sensitif terhadap sensitizer tertentu. Yang kelima yaitu nitric acid test, yang dilakukan untuk melihat seberapa banyak nitric acid gas pada seseorang saat bernapas. Yang keenam, chest X-ray, yang dilakukan untuk menyingkirkan diagnosis lainnya seperti pulmonary shadow dengan alergik bronchopulmonary aspergillosis. Dan yang terakhir yaitu elektrokardiografi test, yang dimana tes ini dilakukan untuk melihat perubahan aksis jantung. Nomor 3 yaitu faktor risiko apa saja yang meningkatkan risiko pekerja terkena penyakit bronkitis kronik. Yang pertama, pajanan asap rokok. Yang kedua, pajanan debu dengan jangka panjang. Yang ketiga, iritan paru seperti asap. Yang keempat, tepung antigen padi-padian, kembang padi, tungau, endotoksin bakteri. Yang kelima, infeksi bakteri dan virus yang berulang-ulang. Yang keenam, status imunologis pekerja. Yang ketujuh, pekerja dengan riwayat penyakit pernafasan sebelumnya seperti asma atau memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengembangkan bronkitis kronik. Yang kedelapan, gangguan reflux gastroesophagus atau GERD. Yaitu jelaskan proses serat asbes dapat menimbulkan penyakit asbestosis dan pekerja yang berisiko terkena penyakit asbestosis tersebut. Nah, jadi serat asbes ini mengiritasi dan memecah makrofag, membentuk jaringan perut menggantikan jaringan elastis dalam paru. Dalam jangka waktu yang lama, saat asbestosis berlangsung, walaupun pajanan sudah dihentikan, semakin banyak jaringan paru yang menjadi bekas luka dan terbentuk jaringan parut yang luas, menyebabkan jaringan paru menjadi sangat kaku dan orang menjadi sulit untuk bernapas karena pengembangan dan pengempisan atau kontraksi paru terhambat. Nah, kebiasaan merokok juga dapat meningkatkan retensi serat asbes di paru dan sering menghasilkan perkembangan penyakit yang lebih cepat. Asbes adalah produk mineral alami yang ringan namun tahan terhadap panas dan korosi. Digunakan secara luas di masa lalu dalam produk seperti insulasi, campuran semen, atap rumah, dan beberapa ubin lantai. Selanjutnya, kelima yaitu sebutkan program pencegahan sick building syndrome. Jadi ada beberapa program promosi dan pencegahan sick building syndrome. Yang pertama yaitu menghilangkan atau modifikasi sumber polutan. Menghindari kain pelapis sintesis mengeluarkan kontaminan keluar ruangan, menyimpan cat, pelarut, pestisida, dan perekat dalam wadah tertutup di area yang berventilasi baik, dan hanya menggunakan sumber pencemar ini jika benar-benar dibutuhkan atau saat kosong. Tanpa penghuni, dinding, lantai, dan langit-langit tidak boleh rentan terhadap jamur. Bahan bangunan alami tidak dipalsukan dan tidak beracun harus digunakan. Yang kedua yaitu meningkatkan laju ventilasi dan distribusi udara. Sistem HVAC atau Heating, Ventilation, and Air Conditioning harus dirancang untuk memenuhi standar ventilasi dalam kode bangunan lokal. Sistem HVAC harus dioperasikan dan dipelihara dengan baik
untuk memastikan bahwa tingkat ventilasi yang diinginkan tercapai. Nah, sistem ini sangat dianjurkan untuk menghilangkan polutan yang terakumulasi di area tertentu seperti kamar kecil, ruang fotokopi, dan fasilitas percetakan. Yang ketiga yaitu penggunaan filter udara. Jadi filter udara ini efektif dalam menghilangkan beberapa polutan. Yang keempat yaitu menciptakan desain tempat kerja yang baik. Jadi pencahayaan dan warna harus bercampur dengan baik dengan lingkungan sekitar dan tidak menyentak indera. Interior harus dilakukan dengan menggunakan bahan alami tanpa kandungan beracun dan harus dirancang secara ekonomis. Dan juga kelembaban udara ruangan harus diatur secara alami agar tidak menjadi bakteri dan jamur berkembang. Polutan udara harus disaring dan dinetralkan. Penggunaan pemanas matahari harus didorong. Kadar air di gedung-gedung baru harus rendah. Dan tindakan perlindungan terhadap kebisingan polusi dan radiasi infrasonik dan ultrasonik yang berbahaya harus dipastikan terkendali. Yang kelima yaitu edukasi dan komunikasi kepada pekerja. Pendidikan dan komunikasi adalah bagian penting dari setiap program manajemen kualitas udara sehingga dapat bekerja lebih efektif dan efisien untuk mencegah dan memastikan masalah kesehatan. Dan yang terakhir adalah larangan merokok di tempat kerja. Melarang merokok di tempat kerja atau menyediakan tempat merokok di shelter tanpa dinding yang berjarak minimal 10 mm atau yang berjarak minimal 10 meter dari gedung dan menciptakan zona tanpa rokok dengan bantuan regulasi.